Dan untuk selanjutnya kesempatan sepenuhnya langsung saja kesempatan saya haturkan kepada beliau Al-Ustadz Abah Sulaiman Azuki. Monggo Abah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad yuk dengan berkarya maju terus pantang mundur demi berjuang. Allahu Akbar, barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa qina bi halalika 'an haramika wa aghnina bi fadlika 'an siwaka. Hadratil kiram, kepada para alim, para masyayikh, guru-guru kita, pembina-pembimbing, wabil khusus kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan seluruh jajaran staf kepengurusan, serta kepada seluruh saudara-saudariku jamaah Iwamid On Air tercinta dimanapun Anda berada, yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdana dan yang paling utama, mari semuanya untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena sampai detik ini Allah senantiasa memberikan kita jutaan nikmat yang tidak bisa terbeli dengan harta ataupun dengan dunia. Karena sampai detik ini Allah tetap memberikan kita iman, memberikan kita teguhnya Islam, memberikan rasa persaudaraan, dan juga Allah senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Terbukti pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berthalabul ilmi, membahas, memahami, mempelajari kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad. Maka dari itu, memujinya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam ya Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi kita, rasul kita, yang memberikan suri tauladan dalam kehidupan untuk menuju kebahagiaan dunia sampai di surganya Allah. Maka dengan mengucap salawat kepada beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kita senantiasa diakui umatnya yang mendapatkan syafaatnya sampai di surga nanti. Jamaah, saudara-saudariku di Wamid On Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, pagi hari ini langsung saja kita bahas kitab Irsyadul Ibad sampai halaman ke-100, masih seputar tentang hadis-hadis Nabi yang membahas tentang keutamaan silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hadis yang pertama, akhraja Syekhani. Hadis dikeluarkan, ditulis oleh beliau Imam Bukhari Muslim. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man. Barang siapa yang mengaku iman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir dan dina akhir, barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari kematian atau hari kiamat,
yukrim mongko becik mulyakno sapa man daifahu ing daya iman. Apabila kita punya tamu, muliakan. Bagaimana cara muliakan tamu? Ada 3 tahapan memuliakan tamu. Yang pertama, sapa. Setelah sapa, kasih tempat duduk. Setelah dikasih tempat duduk, suguh sesuatu apabila ada. Minimal air putih. Apabila ada. Jadi sapa, tapi ya lihat dulu tamunya. Kalau tamunya nanti orang yang tidak dikenal, ada cara sendiri. Makanya saya sering menyarankan kepada seluruh jamaah, kalau buat rumah, kasih kursi di luar. Kasih meja sama kursi di luar. Seandainya tamu kita orang yang kita belum kenal, bisa kita tetap menghormati, tapi menjaga keamanan rumah. Menjaga keamanan diri kita sendiri. Dudukkan di luar, di teras dulu, tanya-tanya dari mana, namanya siapa, kepentingannya apa. Jadi senang. Jangan langsung aja masukin rumah. Ya kalau tamunya baik, kalau tamunya tadi adalah pelik sandi atau mata-mata yang akan mengintai isi rumah Anda, wah semakin dihormatin. Pulang tamunya, hilang kulkas sama TV-nya. Kan gitu. Jadi barang siapa mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, hari kematian, maka muliakan tamunya. Sapa dulu. Setelah itu kasih tempat duduk. Kalau tombol ada, dikasih subuh. Itu caranya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka sambung rahim. Apa itu sambung rahim? Sambung hubungan keluarga. Rahim itu yang punya kan ibu. Maka silaturahim menyambung rahim itu menyambung hubungan yang ada hubungannya dengan ibu dan ayah. Yang pertama menyambung silaturahim itu adalah ibu, ayah, yang seibu, yang seayah, yang ada hubungannya dengan ibu dan ada hubungannya dengan ayah, itu namanya silaturahim. Nah, kalau tidak ada hubungan dengan ibu dan ayah, tidak ada hubungan dengan rahim, tidak ada hubungan dengan ibu dan ayah, namanya apa Pak Ustadz? Ukhuwah Islamiyah, menyambung persaudaraan Islam. Jadi bukan silaturahim. Nah, gitu loh. Umpamanya Anda datang ke rumah saya, itu bukan silaturahim. Itu namanya menyambung persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Saya sama Anda nggak ada hubungan rahim, nggak ada hubungan rahim, itu nggak ada hubungan sanak raket, ngomong nih cara ini. Nek wong Jawa le maknani faliasil mongko nepunga sapa sira nyambunga sapa sira rahimahu ing sanak raketeman. Jadi yang ada hubungannya dengan hubungan ibu dan bapak. Siapa? Ibu, bapak, saudara ibu, saudara seibu, saudara sebapak, saudara seayah seibu, saudaranya ibu, saudaranya bapak. Itu namanya silaturahim. Nah, bahkan Rasul bersabda, man ahabba ayyub satolahu fi rizqih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, sambung tali sanak raketeman, penyambung dulur. Siapa? Karo bapak, karo ibu disambung sik, diapiki sik. Karo dulur sing tunggal bapak, tunggal ibu diapiki sik. Kalau dulur sing tunggal ibu diapiki sik, kalau dulur sing tunggal bapak diapiki sik, kalau dulure bapak diapiki disambung, kalau dulure ibu disambung. Berarti siapa? Yang terkandung dalam silaturahim itu siapa? Berarti ibu, bapak, saudara tunggal ibu, saudara tunggal bapak, saudara seibu sebapak, saudaranya ibu sama saudaranya bapak. Sambung. Hubungan itu disambung. Nah, yang pengen rizkinya luas, hubungan itu disambung dulu. Kalau hubungan antara ayah, antara ibu saja renggang,
mana bisa rizki mau luas. Kalau hubungan antar saudara kandung saja tidak romantis, mana bisa rizkinya luas. Kalau dengan saudaranya ibu saja masih musuh-musuhan sama Pak Lek, sama Bule, sama Pak D, sama Bude, mana bisa rizkinya luas. Jadi ini jarang banyak orang yang salah paham tentang silaturahim. Berkunjung ke rumah guru silaturahim. Silaturahim dari mana? Itu ziarah ulama namanya, ziarah alim namanya. Ziarah itu artinya berkunjung. Tapi kalau kata ziarah ini dibawa ke Indonesia, jadinya ziarah itu berkunjung ke kuburan. Kan gitu. Wong Jawa iki senengane sarwa ngelih-ngelih perkara ngoten niku to, Bu. Ziarah itu artinya berkunjung. Kalau ziarahnya ke kubur, dalam bahasa Arab, ziarah kubur. Berkunjung ke kuburan. Tapi kata ziarah, kalau masuk ke tanah Jawa, kalau masuk ke Indonesia, langsung anggone nek kuburan. Makom itu artinya tempat. Makom itu tempat duduk. Makom itu tempat berpijak. Itu namanya makom. Tapi kalau kata makom ini dibawa ke Jawa, dibawa ke Indonesia, jadi nih kuburan. Kan yo ngono kuwi, lucune wong Indonesia iki. Lucune wong Jawa lak ngoten to, Bu. Jamaah pamit ora yo ngoten to. Jenengan ketika mendengar kata ziarah, apa yang terdapat di benak Anda? Pasti kuburan kan? Benar gak? Ayo ya. Padahal ziarah itu artinya sowan. Dalam bahasa Jawa artinya sowan. Sowan itu dalam bahasa Arab ziarah. Azuru ila ustadi, aku sowan kepada ustadku, kepada guruku. Nah, tapi kadung salah kayak kaprah. Wis salah kaprah ti bener nih ra kenek. Padahal ziarah ki artinya berkunjung. Nah, silaturahim juga seperti itu. Padahal silaturahim itu cakupannya adalah siapa yang punya rahim? Rahim. Siapa yang punya rahim? Ibu. Berarti menyambung rahim itu yang pertama adalah harus baik dulu sama ibu, baik dulu sama bapak, terus saudara yang ada hubungannya dengan ibu dan bapak, saudara kita, adik kita, kakak kita, baik itu kakak tunggal bapak, tunggal ibu, tunggal bapak, tunggal ibu. Terus dulure ibu, dulure bapak, Pak Lek, Bule, itu namanya silaturahim. Tapi mlebuning Indonesia, mlebuning Jawa, dolan nyanggone wong sing jak dirui jenenge silaturahim. Kan yo lucu itu. Inilah. Jadi mlebuning gone Indonesia, mlebuning gone Jawa iso rancu. Dolan nyanggone Mas Paijo, jereke silaturahim. Yang iki silaturahim gone Mas Paijo, kuwi duduk silaturahim, itu ziarah nyambung dulur Islam, ukhuwah Islamiyah. Ziarah kok silaturahim, mungkin ini hubungan keluarga kok silaturahim. Itu loh. Makanya Rasul bersabda, man zaro aliman ka'anna zaroni, barang siapa yang berziarah kepada orang alim seperti halnya berziarah kepadaku. Orang kok silaturahim, sowan ning gone para alim, sowan ning gone para ulama itu duduk silaturahim. Ziarah sowan, man zaro aliman, barang siapa yang berziarah kepada orang alim, kaman zaroni, seperti halnya orang yang berziarahi aku. Loh, kenapa berziarah kepada orang alim kok? Kenapa sowan kepada orang alim sama dengan sowan kepada Rasul? Karena orang alim mewarisi ilmu-ilmunya Rasulullah. Kan Rasul bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Itu ora kok nyanggone kiai, nyanggone ustad silaturahim. Dulure sapa dulur di silaturahim. Nah ini banyak pernyataan-pernyataan yang salah dan kaprah. Wis kleru tapi kelaku. Ada banyak kata-kata. Ziarah artinya sowan. Tapi kata ziarah oleh mlebu ning Indonesia masuk ke tanah Jawa
artinya menyang kuburan. Kan ya lucu. Nggih, leres, Pak. Makom artinya tempat berpijak. Seperti halnya makom Ibrahim yang ada di Mekah, yang ada di Masjidil Haram. Makom Ibrahim itu bukan kok kuburannya Nabi Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Di situ ada batu yang dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Batu itu didatangkan Allah langsung dari surga. Batu itu bisa terbang. Ketika Nabi Ibrahim membangun semakin tinggi Ka'bah, maka batu itu akan naik. Ketika Nabi Ibrahim pengen mengambil batu di bawah, maka batu pijakan Nabi Ibrahim itu turun ke bawah. Nah, batu pijakan itu namanya makom. Tapi ke Indonesia, ke tanah Jawa, makom artinya kuburan. Kan ya lucu meneh lho iki. Nggih napa mboten, Bu? Nggih, Pak. Makaman. Oh, kan? Pun mendarah daging ya, Pak. Pun mendarah daging. Wis kleru tapi pede. Ciri-ciri wong Indonesia, ciri-ciri wong Jawa. Nggih. Nah gitu. Silaturahim juga seperti itu. Silaturahim itu asal kata dari rohim. Rohim itu tulisannya rahim. Ayo saya mau tanya, siapa yang punya rahim? Siapa yang punya rahim? Ibu, yang punya rahim itu ibu. Wanita yang punya rahim. Berarti silaturahim menyambung yang ada hubungannya dengan rahim. Siapa yang perlu disambung? Hubungan baik dengan siapa yang perlu diperbaiki? Satu, hubungan baik dengan ibu. Ibu tidak akan terlahir kita tanpa adanya ayah. Berarti ibu, bapak diapi isik. Bareng ngono sing enek hubungannya karo rahim, adike kita, mbake awake dhewe, kakange awake dhewe. Bareng ngoten sing enek hubungannya karo ibu, adike ibu, kakange ibu, mbayune ibu. Bareng ngoten sing enek hubungannya karo bapak, adike bapak, kakange bapak. Itulah yang dimaksud silaturahim. Tapi mlebu ning Indonesia, mlebu ning Jawa, janji dolan nyanggone si Siti, si Paijah, si Yuli, si Tono, si Kampret, si Paijah, si Suto, si Noyo, jenenge silaturahim. Wis angel. Wis ngono iki. Salah kaprah. Jenenge salah kaprah. Ya terus ndak apa-apa sing bener. Ya sing bener ziarah, sowan. Awakmu nyandi ape dolan nek nggone sapa ning nggone Yusiti. Alah nyambung dulur. Lah bener lek nyambung dulur bener. Dulur iku bahasane akhun, bahasa Arab ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama yang beragama Islam. Berarti lek dolan nek nggone Yusiti iku ziarah tujuane nyambung sedulur sing padha-padha agamane Islam. Nyambung dulur. Nyambung dulur iki duduk silaturahim. Beda. Cakupannya itu beda. Lah Rasul bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yumsa'alahu fi asari falyasil rahimah." Barang siapa yang pengen rizkinya diluaskan, barang siapa yang senang kalau rizkinya diluaskan, barang siapa yang senang kalau sebutan namanya selalu dikenang, maka sambunglah rohim. Kalau kamu pengen rizkimu itu luas, maka perbaiki dulu hubunganmu dengan ibu, perbaiki dulu hubunganmu dengan ayah, perbaiki dulu hubunganmu dengan saudara kandung, perbaiki dulu hubunganmu dengan Pak Lek, Bulek, Pak De, Bude. Nah, apakah nanti rizkinya dari ibu, dari bapak? Bukan, Allah yang akan mendatangkan, bukan dari orang yang kita sambung. Gitu loh. Nah, setelah itu baru kita ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Itu berbuat baik, bir namanya, berbuat baik. Makanya Rasulullah bersabda, asyra'ul khairi sawaban albir
wasilaturrahim. Ini asraul khairi utawi luweh cepet-cepete kebagusan apane sawaban ganjarane walese iku albiru gawe kebagusan marang sepodo-podo wasilaturrahim lan nepung sanak raket. Iki perkara yang paling cepat untuk mendatangkan kebaikan itu berbuat baik kepada sesama dan menyambung sanak raket, menyambung saudara dekat. Wa asra'u syarri ukubatan al-baghyu wa qati'ur rahim. Paling cepatnya sebuah keburukan itu akan cepat dilaknat, cepat untuk menerima hukuman dari Allah, itu al-baghyu. Apa itu baghyu, Ustaz? Baghyu itu sebuah kemaksiatan yang sudah keterlaluan. Wa qati'ur rahim, dan memutus hubungan keluarga dekat. Karo adik dhewe ora takok-takokan, karo mboke wis nesu-nesunan, karo bapak wis gak gelem takok, gitu. Betul itu. Kalau baghyu itu apa Pak Ustaz? Baghyu itu sebuah kemaksiatan yang sudah keterlaluan. Jenengan punya tetangga, di depan rumahnya tetangga ada mangga. Anda petik mangga tetangga tanpa izin, haram apa halal? Ngerah peleme tonggo siji, haram apa halal? Haram lah. Podo harame. Tapi lek jenengan ngerah pelem tonggone sampeyan sampai telung kebo, podo harame, tapi tingkatan haramnya itu gimana? Keterlaluan enggak? Keterlaluan. Itu namanya baghyu. Jenengan nek ngerah pelem siji ning gone tangga, paling mik dipaido ngene, walah yu ngerah mbok yo omong tak rahne telu, ora usah ngerah siji. Nah sik ngono lho, ana siji padha-padha harame. Tapi jenengan jajal ngerah telung kebo. Lek ujung-ujunge sampean kok digepuki. Ora pelem sampai telung kebo, asar dia dibak-bak. Nah kan, akhirnya asra'u syarri ukubatan al-baghyu wa qati'ur rahim. Paling cepat sebuah keburukan itu akan menerima hukuman kalau sudah baghyu, maksiat yang sudah keterlaluan. Sebuah keharaman yang sudah keterlaluan. Betul. Umpamane dadi Pak Lurah. Dadi Pak Lurah niku oleh bantuan ke pemerintah 1 miliar. Terus ning gone Pak Lurah digawe marung sing 1 juta. Niku korupsi napa sanes? Oleh bantuan 1 miliar tinggi marung 1 juta. Korupsi toh? Tapi bantuan 1 miliar korupsi 1 juta niku teng masyarakat lurahe dielek-elek napa mboten? Ya biasa lah, 1 miliar oleh 1 juta niku biasa. Tapi lek 1 miliar terus sing 600 juta iku digawe tuku mobile Pajero. Lurahe tidukne napa terus kira-kira? Lurahe tidukne napa terus? Itulah namanya baghyu. Lek boten konangan aman buat wong digena kok asra'u syarri ukubatan al-baghyu wa qati'ur rahim. Jamaah Ibamid on air yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah. Paling cepatnya sebuah kebaikan untuk menerima pahala, menerima balasan, itu albiru. Apa itu albiru? Berbuat baik kepada sesama yang kebaikan itu melebihi dari kadar biasanya. Jenengan memberikan teman uang 10.000 dengan podo-podo butuhe lho ya. Duwe kanca butuh luwe wis 2 dina gak maem, terus jenengan paringi duit 5.000. Seneng. Tapi podo-podo senenge dikasih sing 50.000, luwih seneng. Itu namanya biru, itu seperti itu. Berbuat baik yang melebihi dari umumnya sebuah kebaikan. Dalam bahasa lain, ekstrim. Baiknya itu baik ekstrim. Baik yang melebihi kebutuhan. Orang yang lapar sampai 2 hari,
dikasih nasi sepiring, seneng nggak? Seneng nggak kira-kira? Belum makan sehari semalam, dikasih nasi sepiring, seneng nggak? Seneng, bukan main. Alhamdulillah, akhirnya iso madang. Itu namanya khair. Bagus. Tapi kalau bir itu lebih dari khair, kebalikannya bagyu. Ada orang lapar, sehari semalam belum makan. Anda kasih nasi satu piring beserta lauk yang enak, sekaligus Anda kasih amplop, di dalamnya ada uang 200.000. Itu namanya bir. Kebalikannya bagyu tadi. Paling cepat dibalas oleh Allah itu yang seperti itu. Paling cepat. Makanya ada amalan di pesantren kami. Ada amalan di pesantren kami itu, kalau ingin cepat, ini hadisnya, asra'ul khairi thawaban albir wasilaturrahim wa asra'ul syari ukubatan albagyu wa qati'ur rahim. Hati-hati, kalau engkau ingin cepat mendapatkan balasan dari Allah, jadikan perbuatan baikmu perbuatan yang di atas rata-rata. Perbuatan baik di atas rata-rata. Tapi berhati-hatilah, kalau engkau bermaksiat kepada Allah, janganlah keterlaluan. Karena kemaksiatan yang keterlaluan akan cepat mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah untuk mengucap la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena la haula wala quwata illa billah itu adalah salah satu gudang dari gudang-gudangnya surga. Salah satu gudang harta dari harta-hartanya surga. Makanya beliau Kiai Mahrus Ali Lirboyo memberikan satu ijazah. Kalau engkau ingin punya banyak tabungan, kalau engkau ingin punya banyak harta yang menjadi tabungan, orang itu kan harta ada dua macam. Ada harta yang konsumtif dan ada harta yang berupa tabungan. Gitu kan? Uang itu kan ada dua macam, Bu. Ada uang yang dijadikan perputaran setiap hari, dan ada uang yang menjadi tabungan. Kalau engkau ingin punya banyak tabungan, perbanyaklah berzikir la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena la haula wala quwwata illa billah itu adalah sebuah gudang perbendaharaan, gudang harta dari gudang-gudang hartanya surga. Jemaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 3 hadis ini bisa kita petik sebuah kesimpulan. Ternyata untuk menuju sukses dunia dan akhirat itu tidak butuh hanya sekedar kita ini getol bekerja ibadah. Ternyata tidak. Ternyata kita harus bisa menghormati tamu. Ternyata kita juga harus bisa menyambung persaudaraan, menyambung saudara-saudara dekat. Kita juga harus menjauhi perbuatan maksiat yang keterlaluan. Kita juga harus berbuat baik yang melebihi dari biasa-biasa saja. Jadi kadang perbuatan baik itu juga harus ekstrim gitu loh. Nah, ekstrim dan tidaknya sebuah kebaikan itu tergantung dari siapa yang kita targetkan untuk kita berbuat baik kepadanya. Contoh gini, saya contohin. Kalau kita berbuat baik kepada ibu kita, awake dhewe apik nanggone mboke dhewe, ibuke dhewe. Contohnya kita kasih uang 1 juta kepada ibu kita. Bu, ini ada uang 1 juta. Tolong diterima ya Bu, doakan nanti dapat yang lebih banyak dan lebih barokah. Tapi kebetulan ibu kita baru jual panen padi,
Ibu kita panen padi baru dijual laku 10 juta. Baru aja pegang uang 10 juta. Kita kasih 1 juta. Ibu kita seneng apa seneng banget? Seneng apa seneng banget? Coba jawab, Bu. Kita punya ibu. Seneng jual apa? padi laku 10 juta. Kita kasih uang 1 juta. Seneng apa seneng banget? Seneng banget. Seneng Pak. apa? Ya seneng. Seneng aja. Seneng, Baru terima uang 10 Seneng juta. banget tuh. Bangetnya lagi. Seneng aja. Orang Banget Tapi aja coba. tuh, Pak. Coba bayangin. Kalau ibu kita lagi nggak punya uang, panenan juga nggak panen, terus banyak usum becean, usum ngene, usum ngono, gelisah, hari-hari itu gelisah. Udah beras menipis, tiba-tiba Anda datang, kasih uang 1 juta. Seneng apa seneng banget? Seneng banget. Seneng apa seneng banget? Seneng banget Pak. Iya, Pak. Bahagia. Jadi bir sama khair itu bedanya di situ. Jadi Anda harus pinter-pinter dalam mengalokasikan sebuah kebaikan itu. Kalau nggak percaya silahkan buktiin. Anda kenal Masjid Istiqlal? Masjid Kenal. terbesar Tenggara, Jakarta. Pernah datang ke sana? Pernah, saya pernah beli. Nah, Masjid Istiqlal, terus jamaah Iwamid on Air. Jamaah Iwamid on Air hari ini berjariah ke Masjid Istiqlal. Nah, berapa? 10 juta. Masjid Istiqlal, takmir Masjid Istiqlal seneng apa biasa aja? Seneng apa biasa aja? Biasa saja. Jadi Istiqlal itu sudah biasa menerima jariah miliaran. Kok cuma 10 juta? Biasa aja. Coba kalau jamaah Iwamid membentangkan spanduknya Iwamid on Air berjariah di masjid di kampung Toli-Toli namanya. Di kampung Toli-Toli yang masjidnya masih mau dibangun, yang dulunya cuma kayu, cuma bambu, dibantu oleh jamaah Iwamid 10 juta. Seneng banget, istimewa, apa biasa kira-kira? Istimewa sekali. Inilah bedanya antara berbuat baik dengan kata khair dan berbuat baik dengan kata bir. Ini lek ndak ngaji ning Iwamid ora paham lho ngene iki. Temenan ngomong kok. Wis contone ngene wae lah, contone ngene wae. Jenengan ki bar gajian, ya toh. Bar gajian 15 juta. Ditransfer nih rekeningnya sampean. Gajian 15 juta sebulan. Ya ini sing muni amin nah. Ya ini tuh sing muni amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam mood Pak. Amin. Amin ya Allah. Amin Sasi gajiannya 15 juta. Bare ditransfer. Bar ngono aku nelpon ambek Bu Isna. Bu Isna, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh ngaren nenek apa to Pak Ustaz kok telepon ini Bu mau bagi-bagi rezeki, ada uang 500.000. Jawab Bu Isna piye? Ya Pak Ustaz, terima kasih. Ya ming ngono tok. Moga barokah Pak Ustaz. Coba lek Bu Isna ki pas wayahe gak gajian, ya toh. Uang tabungannya tipis, wis saya entek, tabungannya tipis, gak gajian. Ya toh. Terus anake wayahe njaluk sosokane 500.000. Bareng ngono aku telepon. Bu Isna, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tumben Pak Ustaz ada apa? Ini Bu mau bagi-bagi rezeki, tolong diterima ya Bu 500.000. Ya Allah, alhamdulillah Pak Ustaz terima kasih. Beda toh? Beda apa Bu? Ada apa Bu? Ada apa? Kebetulan ini anak saya mau bayar Pak Ustaz 500.000 kok ya pas tepat banget gitu loh. Paling wakil gitu.
Curhat. Bisa nggak? Bisa membedakan nggak? Mana khair, mana bir? Bisa. Bisa Bisa, membedakan. Pak. Allah. Aku kayak karo jamaah imam itu sampai gak iso jadi gemes aku. Jaluk di cowewol, mosok ngono gak iso bedakan. Mun aku sampai. Insya Allah, Pak. Ngono iku. Nah, perbuatan yang paling cepat diberikan pahala, diberikan balasan oleh Allah itu yang bir. Walaupun yang khair itu tetap dikasih kebaikan, tapi bir itu lebih cepat diberikan balasan oleh Allah. Gitu. Bisa dibedakan. Namanya seperti minuman keras. Insya Allah bisa, Pak. Itu, makanya jangan sampai salah sasaran. Bukan salah sasaran, hanya saja balasannya cepat sama lambat, gitu aja. Setiap kebaikan pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah. Hanya saja balasannya ekspres sama yang biasa. Balasannya ini tergantung. Ngarek sing ngirim iki paket kirimannya lewat JNE apa lewat kantor pos. Lewat kantor pos rada suwe. Jadi gitu. Nah, jamaah saudara-saudariku baik di Indonesia, di Taiwan, di Korea, di Brunei, dimanapun Anda berada yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi pagi hari ini kita belajar betapa pentingnya kita belajar ilmu. Nah, jadi kita harus tahu bisa membedakan mana itu kebaikan yang bahasanya adalah khair dan mana itu kebaikan yang bahasanya adalah bir. Jangan sampai kita salah pemahaman. Jangan sampai kita belajar hanya sekedar terjemah. Kalau terjemah sama-sama berbuat baik. Bir artinya juga berbuat baik. Khair juga artinya berbuat baik. Nah, tapi baik yang bagaimana? Tidak ada penjelasan. Afwu artinya juga ampunan. Kufron artinya juga ampunan. Tapi ampunan yang bagaimana? Itu tidak dijelaskan. Al-baghyu dengan sebuah dambu itu sama. Khotok dan baghyu itu sama-sama. Khotok itu sebuah lepat, luput. Itu khotok itu dosa-dosa kecil. Sedangkan baghyu adalah dosa-dosa besar yang sudah keterlaluan. Anda nyuri mangga tetangga satu, hukumnya haram. Tapi ya agak-agak cepat dimaafkanlah, cuma satu soalnya. Coba kalau mangga tetangga Anda curi satu karung besar. Wow, bukannya maaf yang didapat, tapi pentungan yang didapat. Jadi gitu. Jadi baghyu sama khotok itu sama-sama perbuatan buruk, tapi kapasitas keburukannya yang beda. Khair sama bir sama-sama perbuatan baik, tapi kapasitas perbuatan baiknya yang berbeda. Nah, jemaah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kita sambung di hari yang sama, di hari Sabtu depan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesempatan, kelonggaran waktu, dan memberikan kita keberkahan di dini wa dunya wal akhirah. Sampai segitu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.